Shalom. Ya, shalom, 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 shalom. Oke, mari ambil tempat. Kita akan melihat firman Tuhan. Ya, bisa pun digedein, itu ada. Kalau kayak pakai baju, kekecilan nih. Kalau pakai baju kekecilan. Oke. Hari ini judulnya yaitu Choose for Yourself This Day, atau pilihlah pada hari ini untukmu. Tuhan bilang pilihlah pada hari ini untukmu, ya. Kita mau bicara yaitu karena tuntunan daripada Pak Arifin buat kita semua dalam bulan ini, yaitu ada di sini, ya. Yosua 24 ayat yang ke-15, ya. Yosua 24 15. Yang 14 minggu depan saya akan sampaikan, ya. Saya mau bicara dulu yang 15. Kalau boleh kita baca sama-sama dengan keras, saudara, ya. Kalau yang bisa bahasa Indonesia, yang bahasa Inggris boleh, yang bisa bahasa Ibrani saya nggak sampein, ya, saya nggak ada di sini. Siapa tahu ada yang bisa gitu, ya. Dan jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, kepada Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau kepada Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Saudara, ini ayatnya. Yang saya mau bagikan khusus buat hari ini, yaitu mengenai background daripada kenapa Yosua sampaikan ini. Saudara, ini saudara dalam sekali, ya. Backgroundnya ada 4, ya. Ada 4 latar belakang yang mendasari kenapa sampai Yosua itu bicara mengenai hal ini. Hanya ayat 15, ya. Hanya 4. Saudara bisa tangkap itu 4 hal apa saja kenapa sampai Yosua bicara mengenai ini. Background yang nomor 1, ya. Yang nomor 1 yaitu ini. Yosua sudah berumur 110 tahun waktu dia ngomong ini. Itulah yang melatar belakangi. Kenapa? Kenapa pentingnya bahwa 110 tahun, kenapa? Yaitu karena ini adalah kata-kata terakhir daripada Yosua sebelum Yosua mati. Final message. Saudara, saya percaya pesan untuk orang yang sudah mau dipanggil Tuhan itu penting. Enggak mungkin dong saudara mau dipanggil Tuhan masih ngomongin kayak misalkan kopi di situ enak loh, cendol di situ enak loh. Enggak dong. Orang udah biasanya udah mau mendekati ajal, yang penting-penting. Benar kan? Saudara, ini final message ini kepada orang Israel seluruhan. Seluruh orang Israel dikumpulkan di Sikem dan Yosua ngomong di depan mereka. Bukan hanya para leader, bukan hanya para pemimpin, tapi dia minta kumpulkan semua yang ada. Saya tidak tahu gimana caranya. Dulu apakah sudah ada toa atau sound system, saya nggak tahu dah. Tapi nyampe atau enggak saya juga nggak tahu, tapi kenyataan seperti itu. Dia kumpulkan kepada seluruh umat Israel. Kenapa? Kalau menurut saudara, kenapa sampai dia sampaikan ini? Pesan terakhir dia. Dia bilang kok, ini saya sebelum saya mati. Ini pesan saya. Kenapa? Supaya enggak regret. Supaya tidak menyesal. Bangsa Israel supaya tidak menyesal. Saudara, saya melihat satu research, kebanyakan yaitu 1 dari 3 orang yang meninggal, kebanyakan yaitu 1 dari 3 itu menyesal. Regret. Regretnya cuma 2. Yaitu regret apa yang sudah dia lakukan. Yang kedua, regret apa yang dia belum lakukan. Contohnya, apa yang dia lakukan?
Dia pernah melakukan ini. Dia tahu dia salah. Itu regret. Kadang-kadang di ujungnya baru ngomong. Saudara berapa kali, saya sih udah berapa kali. Waktu seseorang yang sudah mau dipanggil Tuhan, dia cuma bilang tolong sampaikan minta maaf ke si ini. Bertahun-tahun saya skip. Karena saya menyakiti dia. Benar gak? Itu cuma salah satu. Dan ternyata menurut research, 1 dari 3 orang itu mereka regret apa yang dia lakukan, yang pernah dilakukan yang salah atau yang tidak berkenan atau ada sesuatu hal. Yang kedua, yaitu yang belum dilakukan. Aduh, regret kenapa? Coba dikasih waktu panjang ya, saya bisa lakukan ini. Benar gak? Coba dikasih waktu panjang, saya bisa lakukan ini, bisa lakukan itu. Saya belum, masih banyak saudara, masih banyak regret, masih banyak yang aduh ya, coba ya kalau saya kasih waktu saya begini. Benar gak? Benar? Jadi regret itu adalah sebenarnya bukannya sesuatu, saya mau kasih tahu gini saudara. Saudara mumpung bisa, masih sehat, lakukan sesuatu yang baik. Jangan sampai regret saudara udah gak bisa ngapa-ngapain. Mungkin saudara nanti, maksudnya kalau sampai gak bisa bangun dari tidur. Kalau sampai gak bisa jalan atau sampai gimana. Saudara, saya kesaksian sedikit ya. Saya belum pernah saksikan ini. Kalau saudara perhatikan saya main keyboard. Saat-saat ini terakhir berapa lama ini saya perhatikan. Saudara kadang-kadang saya suka lupa. Lupa yaitu lupa nada dasarnya, lupa chordnya. Saudara, sama seperti waktu dulu pertama kali saya main keyboard. Saya pertama kali main keyboard suka lupa. Saudara terakhir, saya suka lupa. Karena itu buat saya, selama saya bisa melayani, saya layani saudara. Buat saya it's privilege. Buat saya tuh gak tahu saya enjoy. Saya enjoy bisa worship, ya, membuat musik, membuat sesuatu yang indah. Karena that's my talent yang Tuhan kasih ke saya. While saya mumpung masih bisa. Saudara lihat nih, ini tangan saya itu patah ujungnya. Bengkok, gak bisa betul karena ya saya gak betulin, males sih. Bersihin mobil jedek, sakit ya, patah saudara, bengkok sampai sekarang. Tapi saudara tahu gara-gara bengkok saya bisa nyampe ujungnya. Gak usah diini karena udah nekuk sendiri, 1 oktav. Gara-gara bengkok, tapi sakit banget. Tapi saya ingat banget waktu dulu zamannya EPT, waktu zaman EPT itu saya tetap saya layanin. Gak ada yang tahu kan, gak ada yang tahu. Kenapa? Buat saya, mumpung saya bisa. Mumpung saya masih bisa. Mumpung saudara masih bisa. Layani Tuhan. Berapa orang yang menyesal? Yang sudah terbaring di ranjang, gak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma bilang, I wish. Yosua bilang ini, supaya bangsa Israel jangan nyesel. Itu nomor 1 saudara. Mumpung masih bisa Bapak Ibu Saudara. Layani Tuhan. Amin. Yang nomor 2. Kita coba saudara perhatikan. Ini pesannya. Pilihlah pada hari ini. Sebelum bilangnya, jika kamu anggap tidak baik. Saya ambil bahasa Inggris itu. If it is evil in your eyes to serve the Lord. Ini kalau menurut kamu bukan tidak baik. Menurut kamu jahat melayani Tuhan. Gitu kan? Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada Allah yang kepada nenek moyang beribadah seberang sungai Efrat. Atau kepada Allah orang Amori yang di sini yang kamu tinggalin. Menurut saya
Ini final message-nya dari Yosua. Agak harsh. Iya enggak sih? Ini enggak tahu sih, buat saya agak kasar enggak sih? Hah? Ini seperti maksudnya, ya udah, sekarang pilih aja dah. Kamu mau beribadah, kalau menurut kamu jahat nih melayani ini, pilih. Mau layani itu Allahnya yang di seberang sungai, atau orang Amori. Kalau saya, seluruh keluarga saya akan melayani Tuhan. Kamu pilih. Saya sampai, ini gak salah nih. Yosua ngomong seperti ini. Yaitu jawabannya di background yang kedua. Saudara, tadi saudara yang pertama backgroundnya apa? Hah? Umurnya sudah 110 tahun. Yang kedua saudara, apa yang jadi background? Karena sudah 25 tahun mereka ada di Kanaan. Saudara, Yosua ngomong ini karena mereka sudah 7 tahun itu peperangan. Untuk saudara 7 tahun tuh memerangi peperangan, yaitu untuk hanya wilayahnya mereka. Setelah 7 tahun, 17 tahun kemudian mereka tinggal di tanah itu dengan damai sejahtera loh. Dengan damai sejahtera. Keadaan mereka sudah damai sejahtera. Peperangannya hanya 7 tahun merebut daerah Kanaan keseluruhan. Saya penasaran sih. Kalau saya penasaran. Perlu 7 tahun seberapa besar sih Kanaan? Hah? Besar enggak? Seberapa besarnya dengan San Francisco? Akhirnya saya pakai peta. Supaya saudara tahu gambaran 7 tahun itu berapa besar. Saudara, ini kurang lebih, ini Monterey nih. Dari SF Monterey. Ini lihat dekat Sacramento. Sebenarnya ujungnya yaitu dekat Redding. Ini daerahnya. Ini Kanaan. All the way sampai ke Monterey. All the way up sampai ke Sacramento atau sampai ke Redding. Itu daerah Kanaan. 7 tahun merebut ini semua. 7 tahun. Buat saya, saudara, berapa lama saudara kita nyetir ke Sacramento, naik mobil kecepatan normal, bukan ngebut? Hah? 2 jam. 2 jam itu karena naik mobil. Kalau nggak naik mobil, kalau mereka berjalan kaki pasukannya, saya tidak tahu berapa lama. Karena itu perlu waktu 7 tahun. 7 tahun saudara. Oke? Dan setelah 7 tahun mereka tinggal semua di daerah itu. Aman sejahtera. Nah sekarang pertanyaannya. Selama 17 tahun itu, ya, bagaimana keadaan daripada Israel selama itu? Bagaimana keadaan orang Israel selama itu? Selama 17 tahun. Jawabannya di ayat Yosua ayat 24:31. Orang Israel beribadah sepanjang zaman Yosua dan para tua-tua yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan. Jadi selama 17 tahun ternyata mereka beribadah kepada Tuhan. Dalam tanda petik, wow dong. Buat saya ada wow dikit dong. Ternyata gitu, saya pikir 17 tahun tuh gimana gitu. Enggak, 17 tahun ternyata semua generasi zaman Yosua dan para tua-tua semua yang telah mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena dia mengenal, melihat, merasakan, mengalami sendiri bagaimana keajaiban Tuhan itu kepada dia. Sehingga membuat mereka ibadah kepada
Tuhan. Amin. Mengenal itu penting. Merasakan itu penting. Karena itu intinya yaitu merasakan, mengalami sendiri perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, setiap kali ibadah selalu saya mengencourage saudara, bukan hanya saudara mendengar enjoy music, tidak. Tapi saudara waktu datang, saudara harus punya goal bahwa saudara bisa merasakan hadirat Tuhan, merasakan Tuhan dekat. Karena itu yang membuat ibadah kita bisa berjalan dengan baik. Amin. Kita cuman help. Semua lighting, sound system, para pemuji, penyembah Tuhan, worship leader, pemusik, semua cuman membantu. Bukan membantu sehingga saudara, hari ini saya nonton di kafe, kayak dengar di kafe, saya mau enjoy aja di kafe deh, kayak gitu. Biarin aja dia nyanyi dah gitu. Enggak saudara. Tujuannya nggak di situ. Kalau cuma mau enjoy, saudara dengar CD aja. Enggak. Tujuannya buat apa? Supaya waktu ada di sini, saudara bisa mengalami tangible itu. Saudara kalau bisa merasakan itu, saudara itu yang membuat ibadah kita bisa bertahan. Amin. Kalau saudara punya niat, Tuhan hari ini saya mau merasakan hadirat Tuhan. Saudara bersyukur, saudara di sini bisa merasakan life. Karena harusnya tidak di sini pun saudara bisa. Saya kemarin yang kita doa hari Selasa, semua kan Zoom online. Saudara dari awal sampai akhir saya rasakan hadirat Tuhan. Di rumah saya pakai Zoom. Cuma pakai Zoom. Tapi saya tahu itu, nggak tahu ya. Ini Tuhan bicara secara pribadi buat saya. Hari itu dari depan sampai itu hadirat Tuhan kuat saya. Melalui Zoom only. Nah, apalagi kita di tempat ini yang live. Saudara putar sedikit paradigma kita. Saudara beribadah bolehlah buat makan, buat kampung tengah, is okay. Kalau gara-gara orang datang kampung tengah, it's okay. Ajakin mereka datang ke kampung tengah. Tapi jangan ke kampung tengah juga, hati di tengah nih. Kampungnya sama hatinya juga. Supaya ini ketemu Tuhan. Benar gak? Amin. Karena itu saudara, buat saya penting. Melihat, merasakan hadirat Tuhan. Mengalami sendiri. Itu yang membuat orang Israel selama zamannya Yosua sampai para tua-tua, mereka tetap beribadah. Karena mereka melihat sendiri pengalamannya. Itu nomor 2, karena 25 tahun sudah. Tapi selanjutnya, yang ketiga. Mulai ketiga dan keempat ini yang lebih penting. Yaitu kenapa sampai Yosua pilih namanya kota Sikem. Ya, kota Sikem. Yaitu Kejadian 12 ayat yang 5 sampai 7. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka. Dan orang-orang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Berangkat ke Kanaan dan apa? Sudah sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke tempat yaitu Sikem. Pohon terbantin di More, waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Yosua bilang begini, tempat di mana kamu berdiri saat ini. Jauh sebelum kita memasuki tanah Kanaan. Jauh sebelum perbudakan di Mesir. Dan jauh tau gak sebenarnya gini. Jauh sebelum orang Israel itu ada. Jauh bahkan Sarah
hamil, dia mati. Kandungannya mati. Sebelum kamu ada di tempat kita berdiri, waktu itu Abram sudah ada datang di tempat ini. Karena itu dia tunjuk, dia sengaja pilih di kota ini, di Sikem. Karena dulu 500-600 tahun sebelum ini, Abram pernah berdiri di tempat yang sama. Ngapain berdiri di tempat yang sama? Gini, Tuhan menampakkan diri ke Abraham. Dia bilang gini, aku akan berikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikan di situ mezbah bagi Tuhan yang menampakkan diri kepadanya. Di tempat ini Abram dulu datang, belum ada orang Israel, tidak ada bahkan benih. Karena kandungannya mati. Tapi Tuhan berjanji. Di tempat ini dulu 500 tahun yang lalu Tuhan berjanji. Aku akan berikan ini. Tanah Kanaan. Tuhan berjanji kepada Abram. Keturunanmu yang akan mendiami. Saudara, inilah perjanjian Tuhan. Abraham Covenant itu di Sikem. Perjanjian Tuhan di Abraham di Sikem. Dan waktu mereka berdiri, Yosua bilang, Tuhan sudah penuhi. Engkau ada di tempat ini, berdiri di sini. Dulu 500 tahun Tuhan berjanji. Hari ini dengar, Tuhan sudah penuhi, genapi apa yang menjadi janji Tuhan kepada Abraham. Karena itu Yosua benar-benar pilih Sikem karena punya historik. Karena dulu bapak leluhur mereka, Tuhan berjanji di tempat, di kota Sikem, bukan di tempat yang lain. Tuhan kalau pernah berjanji, dia tidak akan lalai. Tapi Tuhan suka undur. Tuhan suka undur. Next time saya akan bagikan. Tuhan berbicara ini kepada saya pribadi. Tidak ratusan tahun, tapi tahunan. Sampai saya bilang, mana Tuhan jawabannya? Yang lain Tuhan jawab, yang ini kok nggak dijawab. Sampai akhirnya Tuhan jawab. Saya mau fokus di sini. Ini penting banget. Aku akan memberikan negeri ini. Pertanyaannya, benar gak? Benarkah Kanaan itu Tuhan berikan? Bukankah mereka harus berperang? Berjerih payah. Betul. Sesungguhnya bukan pedangmu, bukan pula oleh panahmu. Demikian kuberikan kepadamu negeri ini yang kamu peroleh. Tanpa bersusah payah. Tanpa bersusah payah artinya apa? Saudara, Tuhan perlu saudara. Tuhan perlu mereka sebagai alat. Benar? Sebagai alat. Waktu laut terbelah, Tuhan perlu tongkat. Kalau saat itu dia bawa garpu, pakai garpu juga terbelah, saudara. Pakai alat. Tuhan perlu orang buat masuk, tapi Tuhan yang berperang. Karena itu perlu orang tapi tidak bersusah payah. Ini harus ngerti. Mereka pegang Yeriko, mereka pegang alat, mereka hanya jalan, tembok Yeriko rubuh. Bukan dia, bukan mereka, tapi Tuhan yang merubuhkan. Benar gak? Tapi mereka harus berdiri, mereka harus jalan 7 kali, mereka harus keliling. Mereka harus lakukan itu, karena itu mereka benar tanpa bersusah payah. Tuhan perlu mereka.
Tuhan berikan gak nih negeri? Iya, berikan. Tapi tidak bersusah payah. Bahkan begini, dia kan, tidak ada seorang pun yang tahan menghadapi kamu. Ini Tuhan. Benar gak? Saudara, Tuhan buat tidak ada yang bisa melawan mereka. Satu orang melawan, bahkan berapa? 1000. Satu orang mengejar 1000 orang. 1:1000. Tapi perlu ada satu orang untuk mengalahkan 1000. 1000 tidak akan jatuh tanpa satu orang. Karena itu mereka minta, engkau harus tetap masuk, bawa ya bawa. Tapi aku yang akan berperang. Itu maksudnya. Amin. Karena itu Tuhan minta kita. Tuhan kan berperang, tapi Tuhan perlu kita. Tuhan yang berperang. Saudara kita berperang, kita gak akan bisa. Tuhan perlu alat. Tuhan perlu kita. Tapi bukan kita yang bersusah payah. Saya mau kasih tahu buktinya saudara. Ini saya mau bagikan saudara. Saya coba saudara cek. Berapa banyak yang mati oleh karena peperangan ini? Pernah enggak saudara? Saya cek. Penasaran perang begini berapa yang mati? Saudara tahu berapa yang mati? 36 orang doang. Itu juga karena kesalahan Ahan. 36 yaitu keluarganya Ahan. Yang mati perang lawan begitu banyak. Dari sini sampai ke Sacramento segitu luas. Cuma 36 orang. Berapa orang mati Ahan? Satu kota 12.000 orang. Ini enggak matching. Enggak relevan perang lawan begini. Yang satu mati cuma 36 orang, yang satu 12.000 orang. Tidak ada dikatakan di dalam Alkitab berapa banyak orang Israel mati. Karena memang tidak ada datanya saudara. Sekarang lihat, benarkah ini Tuhan berikan negeri ini? Iya. Karena memang Tuhan berikan. Satu lagi. Aku akan memberikan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Kota-kota yang tidak kamu dirikan. Apa sih maksudnya? Saudara tinggal masuk. Saudara anggapnya gini. Ada orang punya rumah fully furnished. So, mereka bilang ini, sekarang kamu masuk, kamu tinggal di situ lah, boleh. Udah fully furnished, kamu tinggal bawa diri masuk ke situ. Itu maksudnya fully furnished. Ini kota fully furnished, saudara. Ini kota karena penduduknya udah gak ada, ya mati sih. Saudara tinggal masuk, apa adanya di situ, itu milikmu. Yang paling gampang misalkan, kalau on the way sini, misalkan outlet kosong, jadi milikmu, enak juga ya. Itu kan kira-kira kan gitu kan. Kosong ini kota. Mereka ada mobil ya miliknya mereka. Mereka ada punya rumah, mereka ada emas, mereka ada perak. Mereka semua punya kota, mobil, semuanya menjadi milik mereka. Saudara, itu yang dimaksudnya. Tidak kamu dirikan, tidak perlu bersusah payah dirikan kota. Enggak. Kamu tinggal masuk, itu kota udah jadi. Satu lagi nih, ini sampai sekarang. Saudara, waktu saya ke Israel, terkenal Israel itu tanah yang penuh susu dan madu. Benar enggak susu dan madu? Saya mau kasih satu contoh. Kenapa susu dan kenapa madu? Bukan di madu ya, susu dan madu. Saudara, contohnya susu. Saudara, pulanglah ke kemah dengan kekayaan yang banyak. Dengan sangat banyak ternak. Yosua di ayat yang ke pasal 23, waktu dia bagikan, sekarang kamu pulang masing-masing ke tempatnya. Waktu pulang ternyata mereka bilang membawa sangat banyak ternak. Saudara gini, Kanaan itu lembahnya hijau dan baik sekali buat peternakan. Maksudnya penuh susu dan madu. Ternak itu tidak kamu besarkan kan? Ternak udah jadi, besok pagi kamu tinggal perah. Seluruh ternak memang sedikit, enggak banyak sekali. Itu maksudnya. Ternyata
Mereka dalam seketika mereka punya ternak. Dan memang terkenal dengan ternaknya yang sangat banyak. Tidak hanya ternak kan, perak, emas, tembaga, besi, dan pakaian yang sangat banyak. Bagaimana dengan honey, madu? Saudara, madu di sana terkenal. Satu arkeolog, bukan satu. Saya baca ada satu penemuan mengenai ini gitu. Di daerah tanah kanan ini, mereka menemukan bangkai bekas kayak bekas ya. Ini sarangnya, tapi jumlahnya sangat banyak. Saudara, mereka bilang mereka bisa menghasilkan 0,5 ton per year, per tahun. Dari wild bee di situ, daerah mereka. Karena itu salah satunya ini terkenal sekali di sana, yaitu terkenalnya juga bukan apa, tapi terkenal dengan madu. Tetapi kata honey, madu ini zaman dulu punya pengertian yang lain. Pengertian yang lain apa namanya? Yaitu sirup. Sesuatu yang kental dan memanis. Saudara tahu apa? Yosua 24 ayat 13. Demikian kuberikan padamu negeri yang kamu peroleh tanpa susah payah. Kota tidak kamu dirikan. Kamu yang diam di situ juga apa? Kebun anggur, kebun zaitun yang tidak kamu tanami. Tiba-tiba saudara punya winery jadi milik mereka. Bisa bayangkan. Kebun zaitun, kebun anggur. Saudara anggap dari Monterey sampai ke Sacramento. Begitu luas. Saya tidak tahu di sana berapa banyak winery. Yang tiba-tiba ini winery milik kamu. Itu yang aku berikan. Yang tidak kamu tanami. Yang kamu tinggal makan hasilnya. Saudara, inilah yang kalau saya bilang tiba-tiba mereka jadi OKB. Orang kaya baru mendadak, ini tulen. Ini OKB sejati. Kenapa? Kaya mendadak, beneran kaya. Ini yang dimaksud dengan penuh susu dan madu. Jadi semua, maksudnya sekarang kembali ke sini. Yosua berdiri. Sekarang di tempat ini, dulu Tuhan berjanji kepada Abram. Hari ini, ya, di tempat yang ini, Tuhan sudah penuhi kan. Janji Tuhan digenapi. Di tempat kamu berdiri. Di kota ini. Itu yang nomor 3. Kenapa sampai Yosua pilih Sikem? Yang keempat yang paling penting. Di dalam Kejadian 35 ayat 1 sampai ke 4. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah pergi ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Jadi gini, waktu dia dari Laban kembali, inilah firmannya. Oke? Inilah firmannya. Suruh kembali. Dan lalu berkatalah Yakub kepada si rumahnya, kepada semua orang bersama dengan dia. Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Jadi rupanya di tempat Laban, saya tidak tahu gimana, walaupun orang Israel, banyak dewa-dewa. Rupanya banyak daripada mereka juga bawa dewa. Bahkan Rahel bawa ini penyembahan berhalanya dibawa kan sama Rahel kan. Itu maksudnya. Jadi sekarang mereka sampai di Sikem. Waktu di Sikem itu dia bilang jauhkan dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Kemudian Yosua bilang gini, mereka menyerahkan Yakub segala dewa asing di punya mereka. Anting-anting yang ada pada telinga mereka, lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sikem punya arti, yaitu bapa leluhur mereka.
mengadakan pembersihan, cleansing di Sikem. Dia pilih Sikem karena dia bilang dulu bapak leluhur kita waktu dari Laban itu di Sikem dia membuang segala dewa asing. Di Sikem inilah, di tempat kamu berdiri, membersihkan diri daripada dewa-dewa asing. Itu maksudnya Yosua. Kenapa dia pilih Sikem? Bahkan terkenal Elohim ini. Sebenarnya Elohim Israel. God Almighty is the God of Israel. Elohim, kata Elohim sangat terkenal. Kalau tadi El Shaddai, tapi ini Elohim. Elohim itu terkenal karena ada kejadian di tempat ini. Peristiwa ini sehingga Yakub bilang Elohim. Elohi atau Elohim. Allahnya orang Israel. Saudara, itu yang menyebabkan kenapa Yosua pilih tempat Sikem. Sebenarnya, kalau saudara baca ayat 14, beribadahlah engkau. Saudara, ada 2 kota di Israel, di Kanaan. Ada namanya Silo, ada namanya Sikem. Sebenarnya, kalau mau bicara penyembahan, mau bicara mengenai ibadah, paling cocok yaitu di Silo. Kenapa Silo? Karena yang pertama, tabernakel, tabut perjanjian itu ada di Silo. Dan kedua, Silo itu adalah tempat sakral yang paling sakral dari seluruh Kanaan. Bahkan di situ Silo merupakan ibu kota keagamaan. Jadi sebenarnya kalau mau bicara mengenai ibadah, bicara mengenai penyembahan, kenapa enggak di Silo? Silo ini setahun sekali mereka berkumpul, seluruh orang Israel di tanah Kanaan berkumpul di kota ini untuk beribadah. Bukankah itu sebenarnya lebih cocok? Tapi Yosua pilih Sikem. Karena buat Yosua, Sikem ini lebih penting karena apa? Pertama, itu tempat persimpangan jalan daripada Yakub. Bahwa dulu dia banyak menyembah berhala, sekarang dikuburkan itu di Sikem. Dia mau kasih tahu Yakub itu dulu punya berhala-berhala dan dia persimpangan jalannya, hidupnya dia itu ada di Sikem. Sejak itu dia tidak ada lagi berhala. Yang kedua, tempat apa? Tempat pembuangan berhala. Tapi justru yang ketiga, tempat pembaharuan perjanjian. Di Sikem setelah dikubur, inilah Allah Elohim al-Israel. Kenapa sampai Sikem? Karena ada berhala-berhala yang dikuburkan, dipisahkan. Ini ada kaitannya dengan nextnya. Kembali, ini kan yang 15, Yosua. Tadi ya 15. Jika kamu anggap penting baik beribadah, tetapi aku akan di rumahmu akan beribadah kepada Tuhan. Saudara tahu, jawaban orang Israel apa? Ya, ini yang saya mau kasih tahu. Ini jawaban mereka. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang menuntun kita, nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat ini di depan mata kita sendiri, yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Wow, ini deklarasi mereka. Tapi dong, Yosua bilang apa? Kemudian Yosua bilang ini, kamulah saksi. Mereka bilang, ya kamilah saksi. Oke? Benar ya? Kamu ngomong gitu, kamu saksi. Yosua bilang gini, sekarang jauhkanlah Allah asing ada di tengah-tengah kamu. Ini namanya jebret. Saya, itu Tuhan Allah yang menuntun kita keluar dari mana. Itulah kita akan beribadah, kamu saksi. Iya. Kalau gitu sekarang Allah kamu yang di tengah-tengah kamu harus jauhin itu. Sama seperti Yakub, karena itu dia pilih Sikem. Dulu Yakub punya Allah di tengah-tengah kamu, dia tanam, dia kuburkan, dia menyimpang jalannya. Sekarang ada
Allah lain di tengah kamu, itu harus jauhin. Ini kan namanya bukan kejebak sih. Tapi pertanyaannya loh, saudara, mari sore ini saya mau bagikan latar belakang ini waktu saya dapatkan luar biasa. Mereka kan udah ibadah. Memang ada gitu Allah-Allah lain? Benar gak? Mereka sepanjang zaman Yosua, sepanjang zaman tua-tua, zaman Yosua, mereka beribadah kepada Tuhan, mereka ibadah. Ternyata walaupun mereka ibadah di rumah, mereka menyimpan berhala, mereka menyimpan mungkin ada jimat, mereka menyimpan idol, mereka menyimpan apa? Gak tahu. Ibadah sih ibadah, tapi di luar ibadah mereka melakukan gak ada bedanya sampai. Itulah bangsa Israel. Karena kan itu Yosua. Yosua nih terakhir dia cuma bilang gini. Benar, suruh pilih. Dia tahu di tengah-tengah mereka ada yang menyembah orang Amori. Dewa Amori. Di tengah-tengah mereka ada yang seperti bapak leluhur Abraham menyembah berhala. Bawa jimat-jimat, bawa nggak tahu lah. Karena itu Yosua bilang, benar, karena itu harusnya setiap Allah-Allah mereka yang itu harus dijauhkan. Itulah perjanjian yang diharapkan oleh Yosua. Karena itu dia pilih Sikem supaya bilang di tempat kamu berdiri. Dulu Yakub bapak leluhur kamu lakukan yang sama karena dia punya hal yang sama. Kalau kamu ke depan mau baik, lakukan yang sama, jauhkan segala Allah asing. Itu maksudnya. Saudara tidak bisa mendua hati beribadah. Kita kepada Tuhan, tapi tempat lain, hari lain kita mendewakan hal yang lain, memberhalakan yang lain. Saya akan banyak nanti ngomong yang ini minggu depan. Minggu depan saya bagikan, Yosua bilang ini, takutlah, setia dan tulus. 3 ini yang dilanggar oleh mereka. Walaupun mereka beribadah, 3 ini yang dilanggar oleh mereka. Karena itu besar artinya semua. Yosua ngomong gini, di Sikem dia punya banyak background historik yang dia mau tunjukkan kepada bangsa Israel. Yang hari ini saya mau tunjukkan kepada kita semua. Berapa pentingnya ini. Amin. Saudara beribadah di tempat ini punya konsep yang berbeda. Sampai merasakan hadirat Tuhan. Tapi yang kedua nanti kita lihat. Apakah ternyata kita masih memberhalakan hal yang lain. Yang di luar daripada hari Minggu ini. Karena kalau iya, gak ada bedanya sama bangsa Israel, saudara. Ibadah sih ibadah. Tapi ternyata ada hati kita memberhalakan sesuatu di tempat lain di luar. Itu yang Tuhan ingin ingatkan perjanjiannya. Tidak boleh lagi ada di antara kita. Supaya ibadah kita suci berkenan. Yosua pilih Sikem karena di Sikem ada tempat satu keputusan. Tempat keputusan buat Yakub. Tuhan Yosua sampaikan hal itu supaya ada satu keputusan yang diambil. Bulan ini kita bagikan nih supaya ada satu keputusan yang kita ambil. Buat Tuhan itu care. Kitanya gimana kalau enggak hari Minggu. Amin. Amin. Supaya kita beda. Enggak kok saya rajin ibadah. Bukan karena rajin ibadahnya. Tapi di tempat lain itu kita gimana memberhalakan. Enggak. Itu. Nanti minggu depan saya bagikan lebih detail. Yuk mari kita dudukkan kepala. Bapak di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, malam ini Tuhan. Tidak banyak yang kami dengar, kami
bagikan malam ini. Tapi biarlah Tuhan dari 4 background ini, kita akan mengerti Tuhan. Mengerti isi hati Engkau Tuhan. Kalau Engkau bicara lewat Yosua, Engkau bicara lewat Yosua kepada kami juga di tempat ini. Yang pertama kami minta ampun Tuhan, kalau ternyata kami beribadah kami masih ada yang salah. Masih ada yang kurang benar. Biarlah Tuhan yang menguduskan. Luruskan jalan kami Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan, biar waktu setiap kali kami beribadah, kami tidak hanya menjadi pendengar. Worship is not about song, tapi bicara kedekatan, tapi bisa bicara personal touch. Aku berdoa Tuhan, ubah konsep kami yang lama. Ubah konsep kami yang lama. Biar setiap kali kami datang tidak peduli kiri kanan, tapi yang penting kami datang. Kami ingin merasakan Engkau. Kami ingin Engkau bicara. Kami ingin Engkau masuk dalam hati kami. Kami ingin merasakan pengalaman pribadi itu, bukan kata orang. Bapa di surga, aku berdoa Tuhan, sama Engkau telah berjanji kepada Abraham, Yakub, Ishak, dan Engkau genapi. Mereka mendapatkan negeri yang limpah susu dan madu. Satu negeri yang mereka tidak tanam tapi mereka nikmati. Aku berdoa Tuhan, bahkan kami di tempat ini juga boleh merasakan berkat yang sama seperti Abraham, Ishak dan Yakub di dalam nama Yesus. Biar Tuhan ada sesuatu yang berkat yang berbeda, berkat menikmati. Itu terjadi kepada kami semua di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan kalau kami membenarkan cara ibadah kami, Engkau yang akan memberkati berlimpah. Aku berdoa biar kelimpahan terjadi kepada kami semua di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau berbicara lewat firman yang kami dengar lewat Yosua 24 ayat 15. Itu berbicara kepada kami sendiri di tempat ini. Bapak terima kasih untuk malam ini. Materaikan apa yang kami dengar dengan kuasa darah Yesus. Kami kembalikan segala pujian, hormat hanya bagimu karena Engkau yang layak menerimanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Dan saya katakan amin, amin. Selamat malam.